dan bersyukur kita bisa sholat berjamaah di masjid maghrib dan insya Allah isya nanti di masjid Al-Mahdi yang digunakan Al-Mahdi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah Masjid Al-Mahdi rahimahullah, sore hari ini kita akan membahas tentang ini Mas Dani yang pilih ini temanya tentang spyware Israel yang menembus batas pertahanan, garis batas pertahanan. Ini sebenarnya kajian yang saya buat untuk di Jakarta ya, tapi kemudian dipakai di sini. Tapi oke, saya akan sampaikan hal-hal yang penting yang bisa kita pahami. Pertama ada kata Israel. Hari-hari ini saya kira Israel menjadi buah bibir di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, karena perilaku kejam yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Palestina, khususnya di Gaza, dan terakhir yang dilakukan di Rafah. Bahkan kalau kita pantau di media sosial itu, orang-orang di Eropa, di Amerika jauh lebih keras teriaknya dibandingkan kita-kita yang di Indonesia ini sekarang ini, hari-hari ini. Kita lihat di Amerika itu, di New York itu sampai penuh. Di semua kampus itu mereka berdemo, dan demonya itu menginap-inap itu sampai dibubarkan. Pokoknya dia minta supaya dilakukan penghentiannya, pemaksaan bagaimana cara menghentikan itu dan melakukan hukuman terhadap Israel. Hari ini 1 miliar kutukan manusia sedunia untuk Israel ya, juga digerakkan di Jakarta, Surabaya, dan kota-kota lain. Bahkan kalau saya pantau itu, biasanya yang care terhadap persoalan-persoalan seperti itu orang-orang tua atau kelompok-kelompok tua yang biasanya juga peduli terhadap persoalan-persoalan politik, apalagi kemudian peduli terhadap persoalan-persoalan internasional. Yang saya lihat sekarang malah soal anak muda yang masih SMA, ada yang SMP, itu di Amerika ya, yang kemudian bersuara sangat keras terhadap persoalan yang terjadi di Israel, terjadi di Palestina, karena buat mereka sudah bukan lagi persoalan keagamaan, tapi ini persoalan kemanusiaan. Anak-anak muda itu mengatakan, kalau kalian tidak bisa bersimpati, maka kalian bukanlah manusia. Nah, dia bilang begitu. Kalau saya melihat anak-anak kecil itu seperti saya melihat adik-adik saya. Kalau saya melihat wajah-wajah ibu itu, saya seperti melihat ibu saya. Dan bagaimana bisa manusia diperlakukan seperti itu, sampai kemudian di terakhir kan di Rafah itu udah pengungsian terakhir ya, setelah di Gaza dibombardir habis-habisan, kemudian rumah sakit dibombardir habis-habisan, mereka sudah sampai di Rafah, di pengungsian pun dibombardir habis-habisan, dan akhirnya kemudian orang sedunia ini mengecam habis-habisan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Dan dari situ kita akhirnya bisa memahami juga sebuah hadis yang mengatakan terjadinya perang akhir zaman, di mana nanti peristiwa perang akhir zaman itu sampai
bukan hanya manusia, batu pun membenci Yahudi. Batu pun ikut mengutuk Yahudi. Batu itu dipakai bersembunyi, dia bisa ngomong, kan gitu. Batu ini bisa ngomong dan mengatakan, "Hai Muslim, di belakangmu ini ada Yahudi yang bersembunyi, bunuh." Nah, sulit waktu itu saya memahami apa maksudnya, ya. Tapi kalau sekarang kita lihat kejadian seperti ini, baru kita paham bukan hanya manusia nanti, ya. Sampai batu saja kemudian dia ikut membenci dan kemudian sampai dipakai untuk bersembunyi aja, dia memberitahu ini hadis, kan, gitu. Dan saya kira konteks yang sekarang terjadi ini menjadikan kita sedikit paham. Oh, akhirnya memang nanti orang-orang Yahudi ini menjadikan kelakuan mereka itu membuat orang seluruh dunia itu menjadi gak suka sama dia, dan bahkan bukan hanya manusia sampai bahkan itu tentang Israel, ya, tentang Israel yang hari-hari ini benar-benar menjadi kutukan, ya, kutukan. Kemarin saya di Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ini juga menjadi bahasan utama. Nah, bahasan utama yang intinya antara ulama dan pemerintah. Dalam waktu itu kan pemerintah yang hadir adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Pak Wapres, Pak Ma'ruf Amin. Itu dalam konteks Israel ini sama. Bahwa persoalan Israel yang terjadi antara Palestina dan Israel itu bukan konflik, bukan konflik. Kalau konflik itu kan imbang gitu loh, ya, imbang. Yang terjadi ini adalah penjajahan, di mana ini negeri atau tanah bangsa Palestina yang direbut oleh mereka, lalu mereka diusir, dan kemudian sebenarnya mereka tinggal memiliki wilayah sedikit saja, yaitu di Gaza dan di tepi barat. Nah, Gaza dan tepi barat, di Gaza dikuasai oleh Hamas, kalau di tepi barat dikuasai oleh Fatah. Tinggal sedikit, ini saja mau dihabiskan, dan kemudian peristiwa-peristiwa belakangan ini pejabat-pejabat Israel dan juga senator-senator Amerika itu sudah mengungkapkan kalimat-kalimat yang membuat kemudian politik selama ini yang mereka tutup itu terbongkar. Bukan hanya terbongkar, dia ungkapkan karena dia mengatakan untuk menghabiskan, ya, menghabiskan seluruh penduduk di Gaza. Tapi saya kira kita umat Islam cukup tahu itu tidak akan mungkin, karena pasti, ya, pasti Gaza, Palestina itu pasti nanti tetap akan bertahan, dan kemudian sampai terjadi perang akhir zaman, munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa. Nabi Isa membunuh Dajjal, lalu kemudian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kan begitu, ya, orang-orang Nasrani yang menunggu kembalinya Yesus. Nah, mereka sangat yakin Yesus itu naik ke langit setelah mati 3 hari. Nah, nanti akan kembali. Dan sayangnya yang kemudian dianggap Yesus itu justru Dajjal. Dajjal yang kemudian bisa berbuat ini, bisa berbuat itu, menghidupkan orang mati, sebagaimana ciri-ciri mereka yang mereka yakini selama ini. Nah, Dajjal yang justru dianggap sebagai Yesus atau penyelamat. Sementara kalau umat Islam justru menunggu Imam Mahdi sama Nabi Isa. Dan pada peristiwa-peristiwa itulah nanti semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis.
Itu yang akan terjadi, dan saya kira peperangan demi peperangan ya masih terus berlangsung sampai kemudian pasti sampai akhir zaman. Nah, dalam konteks itu kita dikejutkan di Indonesia oleh masuknya spyware Israel ke Indonesia. Nah, masuknya spyware Israel ke Indonesia ini sebenarnya bukan hal yang baru, maksudnya baru saja masuk, bukan. Dia ternyata sudah masuk sejak tahun 2017. Nah, apa sih sebenarnya yang mengagetkan dari masuknya spyware Israel ke Indonesia itu? Indonesia dan Israel tidak punya hubungan diplomatik. Jadi sebenarnya tidak bisa terjadi hubungan dagang antara Indonesia dengan Israel. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, apa yang berbahaya dari spyware yang masuk ke kita itu? Nah, perlu kita pahami zaman sekarang itu zaman di mana data itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan minyak. Nah, data itu apa? Data itu ya data kita itu nama kita yang lengkap aja seperti yang ada di KTP itu, nama, tanggal lahir, alamat tinggal, lalu kemudian nama ibu, kandung yang ada di situ, itu data. Itu data pokok. Nah, data pokok itu sebenarnya adalah bagian dari diatur dalam undang-undang yang menurut perlindungan data pribadi. Negara itu menjamin ini tidak boleh jatuh pada pihak lain dan hanya dikelola oleh sebuah lembaga yang lembaga itu memang diberi tugas undang-undang untuk melindungi data pribadi, namanya Dukcapil, Dirjen Dukcapil, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Itu yang mengelola data itu. Data kita ada di situ. Nggak boleh ada pihak lain dan nggak ada kelembagaan lain yang boleh memiliki data selengkap yang dimiliki oleh Dukcapil. Data itu lengkap karena saya pernah masuk ke situ bersama dirjennya waktu itu namanya Prof. Judan, dan kemudian saya pun berkesempatan mengakses. Kalau mau saya tanya nama siapa saja orang di Indonesia, ketemu. Misalnya saya Pak Nasution, wah ketemu banyak sekali, ya kan? Tapi di sana. Nah, tapi kalau kemudian NIK-nya langsung saya tuliskan 35 Jawa Timur, 15 Sidoarjo, 08 kecamatannya mana? Sari. Ya? Surabaya berarti. Oh, 35 bukan 15 tapi 80 ya. Itu Surabaya. Langsung ketemu. Nah, data itu langsung ketemu. Nah, data ini itu hanya boleh dikelola oleh ini saja. Nah, tetapi akhir-akhir ini kan soal ini kita tahu ya. Nah, data ini bukan hanya di sini, ini diberikan kepada KPU. KPU dipakai untuk membuat DPT, iya kan? Lalu sama KPU servernya disimpan di Alibaba. Di seluruh dunia Alibaba itu punya Alibaba itu perusahaan cloud service. Cloud service itu sekarang ini ya, kalau kita nyimpan sesuatu itu kan kalau zaman dulu kan disimpan di disket atau flash, setelah agak maju flash disk. Kalau enggak flash disk, server, hard disk. Kita punya komputer besar, kemudian hard disk. Nah, hard disk itu paling gede ya ratusan gigabyte, sekarang terabyte, ya kan? Nah, yang begitu itu sering hilang, rusak, nanti laptopnya hilang, komputernya hilang, ya kan? Nah, yang sekarang kemudian agak maju disimpan di sini. Sekarang ini udah gede banget nih. HP saya ini aja 512 gigabyte, setengah tera,
ini juga 512 atau setengah tera. Itu sudah gede banget, tetapi itu sudah tidak memadai. Maka kemudian disimpannya namanya di cloud, awan. Nah di awan itu gede banget, ya. Gedenya seberapa? Untuk menggambarkan gedenya server yang disimpan di cloud itu, yang di langit itu, ya, yang kalau kita punya apa-apa itu bapak foto jebret terus tersimpan di cloud itu punyanya Google, ya, itu untuk menggambarkan saking gedenya servernya dia itu atau data centernya dia itu. Dia punya gedung itu ditempati server. Nah server itu kalau dia beroperasi 24 jam nggak pernah berhenti, dan oleh karena itu harus ada pendingin. Ya kalau komputer kita kan pendinginnya cuma kipas berputar itu ya. Nah itu pendinginnya untuk mendinginkan server itu panasnya server itu cukup dipakai untuk pembangkit listrik dan untuk menerangi satu kota. Panas yang dihasilkan oleh server, karena dia nyala terus. Itu kalau dipakai untuk menjadi pembangkit listrik itu cukup untuk menerangi satu kota. Jadi udah nggak bisa saya ngomong berapa terabyte itu udah nggak bisa, itu gedenya segitu, gede banget. Itu data kita itu semua kalau kita menggunakan Google, apa? Kita menggunakan Google. Nah kalau HP kita Android, Bapak Ibu tahu kalau HP kita Android itu kan punyanya Google. Seluruh data kita tersimpan di sana. Makanya orang sedunia tersimpan di sana karena kita semua pasti punya Gmail. Ya kan Android sendiri waktu kita mau pakai Play Store pasti kan mengaktifkan Gmail. Berarti kita punya Gmail. Pasti kita punya data, namanya siapa, tanggal lahir berapa, nomor handphone berapa, macam-macam. Itu tersimpan di sana. Lalu di Gmail itu kita berkomunikasi dengan yang lain-lain. Kan itu disimpan di mana itu? Di sana. Ada disimpan di data center yang gede banget itu. Nah itu data. Lalu kemudian kita foto, kita komunikasi dengan siapa itu disimpan di sana. Makanya datanya gede banget. Nah kalau itu data umum, data yang terkait misalnya aktivitas kita di internet. Jadi misalnya Bapak Ibu di Google mengetikkan kata apa, keyword, misalnya kita lagi cari sepatu, cari baju, cari apa, kan kita ketikkan kata itu, nah itu datanya tersimpan di sana. Nah itu data umum. Nah yang dimaksud dengan data yang bocor tadi itu, yang di spyware itu bukan data yang itu, karena kalau data itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaannya. Google punya, Facebook punya, dan gede-gede. Facebook juga gede banget karena user dia, pengguna dia seluruh dunia. Data Google pengguna dia seluruh dunia, jadi dia menyediakan server yang menyimpan data kita di sana, besar sekali. Nah, yang dimaksud dengan spyware Israel mengambil data di Indonesia itu bukan data itu. Data itu saja sebenarnya sudah bermasalah. Nah, dalam konteks kedaulatan data itu sebenarnya sudah bermasalah. Tetapi ya sudah lama tidak dimasalahkan. Sebenarnya bermasalah dalam konteks kedaulatan data itu bermasalah. Kenapa? Lah kok boleh perusahaan Amerika yang berada di Amerika, berada di Silicon Valley, di San Francisco sana, lalu dia masuk memberikan layanan kepada kita di sini. Lalu kemudian data kita disimpan di sana. Google itu lebih tahu tentang penduduk Indonesia dibandingkan dengan pemerintah Indonesia. Dia lebih tahu, jauh lebih tahu. Nah, misalnya kalau dia ditanya tentang berapa kebutuhan obat
berapa banyak orang sakit diabetes di Indonesia? Oh, dia tahu ya. Dari mana data itu? Dari tadi Google kan, kalau ada orang sakit diabetes dia mengetikkan obat diabetes, lalu kemudian dia membeli obat diabetes, ya kan? Dari Facebook juga kan gitu. Nah, data itu semua tersimpan dan gampang sekali untuk kemudian dia membuka berapa orang yang sakit diabetes di Indonesia dari 270 juta. Siapa saja di mana itu dia lebih tahu. Nah, gitu. Nah, jadi sebenarnya dalam konteks kedaulatan data, Google atau Facebook melayani orang Indonesia ini sebenarnya sudah melanggar kedaulatan sebenarnya, tetapi itu sudah lama tidak dipersoalkan. Tapi kalau di negara lain itu dipersoalkan. Di Cina itu dipersoalkan, nggak boleh. Kalau Bapak Ibu pergi ke Cina, jangan harap di Cina itu bisa buka Google, nggak bisa. Jangan harap di Cina itu buka Facebook, nggak bisa. Jangan harap di Cina bisa buka Twitter, buka email, Gmail, nggak bisa. Di sana nggak boleh. Bagi Cina, warga Cina harus dilayani oleh pemerintah Cina. Nah, dia punya penggantinya Google namanya Baidu. Nah, warga Cina hanya boleh menggunakan Baidu. Kalaupun dia buka Google, dibuka, nggak terbuka error, atau dia dikasih tahu bahwa ini layanan nggak bisa. Cina tahu bahwa data ini penting dan nggak boleh perusahaan lain di luar negara, apalagi di Amerika, itu kemudian melayani dia mengambil data di Cina, nggak boleh. Oleh karena itu dia membuat sendiri namanya Baidu. Layanan yang lain juga, WA nggak ada di Cina. Di Cina itu ada apa ya, saya lupa. Kayak WA tapi lebih canggih malahan. Sehingga kemudian data penduduk, data ekonomi itu hanya dikuasai oleh pemerintah Cina. Nggak ada orang lain yang kemudian tahu, karena data ekonomi itu penting. Sekarang data itu penting, lebih berharga dibandingkan dengan minyak, di era ini. Nah, yang dimaksud dalam judul yang saya bahas itu bukan hanya sekedar data ini, data yang seharusnya hanya pemerintah yang punya, itu data kependudukan, ya kan? Itu harusnya hanya pemerintah yang punya, karena dia diamanati oleh konstitusi, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Alinea keempat, dan oleh karena itu dibentuklah satu pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi tadi, termasuk melindungi data. Itu hanya boleh. Nah, tapi kemudian tanpa spyware, data itu malah disimpannya di Alibaba. Alibaba tadi menyimpan datanya di mana? Di Singapura. Dia punya data-data di Singapura, dia punya data center di Cina sendiri, di Guangzhou, dia punya data center besar di Amerika. Nah, jadi kalau mau cari orang Indonesia ini siapa saja, diketik aja di situ, ketemu. Dan ketemu itu detail, Mas Dhani alamatnya nanti, nomor HP-nya berapa, NIK-nya berapa, waduh, semua ada. Nah, data-data seperti itu bahkan bukan spyware, tetapi kita sendiri menaruh data itu di sana. Ini kan gawat. Seperti ramai pada waktu kemarin Pilpres itu kan terbongkar bahwa data itu tersimpan di sana. Artinya data kependudukan kita itu bisa diakses oleh orang di luar. Apa bahayanya? Kalau
sekarang ini kan untuk membunuh orang itu cukup dengan drone, drone kecil. Nah, drone ini tinggal dikasih target aja. Nah, kalau kemudian sekarang ini HP saya ini nomornya atau kemudian emailnya disadap sama dia, maka kemana-mana saya itu diikuti sama dia, ketahuan saya berada di mana itu, ya. Maka kemudian dia tinggal kirimkan drone itu, ya selesai itu, ya selesai. Nah, target itu pasti kemudian diselesaikan oleh drone yang dikirim itu mengikuti ini, dan ya itu bahaya, itu perang zaman sekarang seperti itu. Itu kalau kita. Nah, bagaimana dengan pejabat-pejabat? Nah, spyware yang tadi itu, yang ramai itu adalah sebuah spyware miliknya Israel, ketahuan beroperasi di Indonesia sejak tahun 2017 dan mentarget pejabat-pejabat. Jadi artinya pejabat ini ngomong apa, bukan hanya sekedar ngomong apa ya, seluruh isinya HP ini. Jadi ketika spyware itu namanya Pegasus itu kemudian menyadap HP saya, maka seperti HP saya ini dipegang sama dia. Isinya apa saja? Ya, saya punya catatan apa saja di sini. Saya WA-an apa saja dengan Pak Muklis, saya WA-an apa saja dengan ini, saya dibaca semua sama dia. Nah, lalu bukan hanya itu, HP ini menjadi semacam istilahnya IoT, Internet of Things. Dia, saya pegang begini, saya bergerak kemana diikuti. Dia tahu posisi saya, koordinat saya di mana. Lalu saya lagi rapat misalnya, kayak tadi Pak Muklis rapat, ya seluruh pembicaraan itu terekam di situ. Nah, lalu dicatat masuk ke dia. Nah, jadi kalau dia mau tahu apa saja aktivitas saya, apa saja mau dibicarakan, saya bicarakan, dia dapat semua. Nah, bayangin kalau itu pejabat. Nah, dan terkena itu, kenapa geger? Yang terkena oleh spyware Israel yang masuk ke Indonesia itu ternyata pejabat-pejabat. Nah, jadi pejabat itu disebutkan yang ada, siapa yang disebutkan ada. Jadi dia itu kemana-mana diikuti, ngomong apa saja diikuti, jadi gampang dipanggil aja sama pejabat itu. Kamu mau nurut nggak? Kalau enggak, nih dibuka sebenarnya. Kamu harus nurut aja. Jadi alat itu ternyata menjadi pertanyaan, apakah dimasukkan oleh Israel ke Indonesia? Yang mengagetkan kenapa kemudian ramai itu, ternyata bukan Israel yang memasukkan ke Indonesia, tapi lembaga negara kita yang memasukkan ke sini. Nah, itu yang kemudian menjadi persoalan yang rumit. Jadi data kita ini, baik data kependudukan maupun data ekonomi, semuanya blok, bocor kemana-mana. Data ekonomi dilayani Google. Kalau saya mau jualan saja, saya nggak bisa tanya kepada pemerintah Sidoarjo atau pemerintah Provinsi Jawa Timur atau BPS, nggak bisa. Nah, tapi kalau saya tanya ke Google, bisa. Saya tanya ke Google, saya mau jualan baju muslim, tolong beritahu ke saya yang sedang tren itu baju muslim apa? Nanti kasih tahu. Oke. Lalu kemudian saya mau jualan baju muslim itu, tolong targetkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan baju muslim, yaitu siapa? Orang yang mencari baju muslim itu, yang sedang mengetikkan di Google baju muslim. Lalu masih saya bisa bilang, tolong
hanya mereka yang usianya antara 25 sampai 35 tahun. Nah, ini usia yang punya uang. Atau bahkan saya bisa bilang tolong mereka yang punya pendapatan segini. Jadi saya beriklan hanya kepada orang yang benar-benar punya duit. Nah, ada itu data-data itu di Google, di Facebook. Nah, di pemerintah nggak ada, nggak bisa, nggak punya data itu. Tanya aja ke BPS, nggak akan ada data itu. Nah, jadi data-data ekonomi dilayani oleh perusahaan asing, dimiliki oleh perusahaan asing. Data-data penting terkait dengan aktivitas politik dengan spyware Israel itu dimiliki oleh pihak namanya NSO Group yang memiliki alat sadap namanya Pegasus, dan itu ada di Israel. Apa bahayanya? Ya, Israel itu bisa begini, Israel itu punya kepentingan besar terhadap Indonesia karena Indonesia itu negeri muslim terbesar di dunia, dan Indonesia ini negeri yang masih bersikukuh mengatakan tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara dan tidak mau membuka hubungan diplomatik walaupun presidennya dari kelompok nasionalis sekalipun, misalnya dari PDIP, Bung Karno katakanlah, Bung Karno. Nah, Bung Karno itu orang nasionalis, ya kan, yang dulu PSI, yang kemudian sekarang kemudian berkembangnya ke PDIP. Beliau kukuh mengatakan bahwa tidak mengakui Israel. Kenapa? Karena berpegang kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa penjajahan harus dihapuskan, dan kita berpendapat Israel itu menjajah bangsa Palestina, dan oleh karena itu sampai kapanpun tidak akan pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara, dan kita tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, Israel punya kepentingan besar bagaimana caranya kalau negaranya pemimpinnya itu nggak bisa sampai sekarang nggak bisa ditaklukkan, maka kemudian bagaimana dia melakukan pendekatan-pendekatan. Oh, siapa saja sih, apa saja ormasnya, siapa tokohnya yang kira-kira punya pandangan ini, kan dari data yang dia miliki itu, ya, aktivitasnya dia itu mudah sekali dipantau. Oh, itu mudah, dia aja lakukan pendekatan, kasih fasilitas apa, ya, lalu kemudian ya secara bukan kenegaraan, secara perorangan ada tokoh-tokoh yang akhirnya mau berhubungan dengan Israel, mendukung Israel, mengatakan Israel itu bukan penjajah, macam-macam itu sudah ada. Nah, lalu dia juga peristiwa-peristiwa di mana terjadi peristiwa Palestina berdarah, lalu kemudian kita mengumpulkan dana. Nah, ketika kita mengumpulkan dana kemanusiaan, lembaga yang mengumpulkan itu mengirimkan dana ke Palestina. Nah, Palestina itu dianggap Hamas, kan? Itu dianggap sebagai organisasi teroris di dunia. Nah, lalu dia tahu, oh ini lembaga di Indonesia mengirim dana ke sana. Lalu direportlah kepada PBB, direportlah kepada pemerintah Indonesia bahwa lembaga itu, tokoh itu adalah teroris. Dia mengirimkan dana kepada lembaga yang teroris yang ada di sana. Ditangkap, ada banyak sekali. Saya nggak mau sebutkan nama-nama ya, termasuk yang di Jawa Timur itu ditangkap, dianggap sebagai teroris karena mengirimkan dana kepada dana kemanusiaan kepada Gaza. Nah, itu di mana dipantaunya? Dia tadi spyware yang masuk ke sini, lalu dia tahu seluruh aktivitas kita. Misalnya kemudian kita waktu mengumpulkan dana Palestina, itu kan kemudian kita share ke Facebook, di-share ke Twitter, di-share ke WA.
siapa yang nge-share, uangnya masuk kemana, lembaganya apa, ketahuan semua. Nah, dia punya data, lalu data itu melalui IDF, melalui Mossad, di-reportlah kepada pemerintah Indonesia melalui tokoh-tokoh itu agar ditangkap dan kemudian dinarasi sebagai teroris. Nah, kan seperti itu. Itu yang kemudian berbahaya dari alat sadap, karena alat sadap yang ini itu luar biasa canggihnya. Dia bisa menyadap HP kita tanpa melalui interaksi. Kalau alat sadap itu pada umumnya begini, saya mau menyadap panas, maka kemudian saya ngirim WA kepada panas itu. Lalu panas klik WA saya itu, udah berarti dia kena, namanya klik buy, mancing klik. Tapi begitu klik gitu, udah HP-nya dia udah kena. Kalau HP-nya panas itu udah kena karena dia klik pancingan saya itu, ya seluruh data tak sedap. Bahkan bukan data aja. Ini kameranya ini mati nggak saya pakai, tapi ketika saya hadapkan ke saya gini, itu mengirim gambar ke sana. Jadi aktivitas kita itu semua, makanya servernya gede banget. Nah, dan kemudian di dalam server yang isinya banyak itu tinggal kayak menu aja nih. Siapa yang dicurigai? Oh, habis masuk, ya udah ketik aja habis masuk. Spread. Nah, dipantau aja. Apa saja yang diomongkan. Oke, tanggal ini, atau keyword apa? Oh, dia ngomong tentang ini itu apa saja sih yang diomongin gitu. Lalu dia berhubungan dengan apa saja. Semua tersedia data itu. Nah, jadi apa ya? Seluruh aktivitas kita itu sudah nggak ada rahasia lagi kalau sudah begini. Bahkan dia lebih tahu dibandingkan dengan diri kita. Dia lebih tahu dibandingkan dengan diri kita karena dia punya data tentang kita. Saya sendiri nggak punya data tentang aktivitas saya, nggak ada saya simpan. Tapi dia menyimpan. Dan luar biasanya ya, data-data seperti itu tersimpan, namanya jejak digital itu nggak pernah hilang, selalu ada. Nah, contoh data seperti ini ya, saya pernah menulis kisah Pak Natsir ya, ada yang saya buat itu ya, kisah Pak Natsir yang tidak pernah diceritakan dalam sejarah. Nah, cerita itu viral, kemudian saya tulis ulang, lalu di dalam kisah itu ada satu pertanyaan yang saya juga tergelitik. Pertanyaan itu, orang itu bertanya begini, peristiwa itu terjadi karena ada orang namanya Laksamana Maeda. Kita kenal ya Laksamana Maeda yang dalam sejarah itu ya. Nah, itu setelah dia pulang ke Jepang, lalu Jepang mengalami peristiwa embargo minyak oleh Raja Faisal Arab Saudi, industrinya itu hampir kolaps karena diembargo minyak oleh Raja Faisal. Lalu kemudian Jepang itu mencari cara bagaimana dia bisa mendapatkan minyak. Udah berbagai cara dicoba. Lalu kemudian akhirnya Laksamana Maeda itu memberitahu kepada Perdana Menteri Jepang, pergi saja ke Indonesia, temui orang yang namanya Muhammad Natsir, minta dia untuk melobi Raja Faisal. Karena Muhammad Natsir itu berkawan dekat dengan Raja Faisal. Dan benar, akhirnya diutus dan Pak Natsir didatangi. Lalu Pak Natsir menulis satu sepucuk surat itu dikasihkan ke Raja Faisal, dan Raja Faisal membuka itu embargo. Nah, pertanyaan orang itu, saya kan juga mendapat cerita itu dari konsulat direktur kebudayaan konsulat Jepang di Indonesia, di Jakarta. Tahun saya bertemu beliau itu tahun 2003. Tahun 2003. Dia menceritakan tentang itu tadi. Nah, setelah saya
cerita, saya tulis, orang bertanya ke saya, di mana Laksamana Maeda itu kenal sama Pak Natsir? Wah, gimana jawabnya saya? Gimana jawabnya? Saya tanya ke Prof. Aminuddin Kasdi, pakar sejarah. Wah, di mana ya? Iya kan? Di mana? Iya ya, kan Laksamana Maeda sampai tahun berapa? Terus Pak Natsir di mana ketemunya? Saya tanya, nggak ada. Nah, ketemunya apa? Ya saya pakai data itu tadi. Data yang itu tadi. Saya pikir itu pasti ada itu. Saya kemudian menggunakan EI yang berbayar premium untuk bisa masuk ke akses data itu. Lalu kemudian saya tanya pertanyaan itu, simple ya, tanya pada orang-orang itu nggak ada. Lalu saya tanya kepada AI melalui 3 AI, 1 ChatGPT, 2 Bing, yang ketiga Gemini Google. Semuanya berbayar kan, saya membayar supaya bisa masuk ke akses data yang big data yang besar. Untuk menjawab di mana Laksamana Maeda kenal dengan Pak Natsir, itu aja pertanyaan saya. Maka kemudian saya ikuti itu cara menjawabnya dia itu, muncul langsung jawaban. Dia munculkan data Laksamana Maeda, oh namanya Tadashi Maeda, dia adalah seorang perwira Angkatan Laut Marin Jepang yang bertugas di Indonesia dari tahun ini sampai sini. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian aktivitasnya dia itu dimunculkan semua selama di Indonesia itu. Lalu dia munculkan Pak Natsir. Nah, oke. Maeda itu masuk ke Indonesia tahun sekian, maka diambil Pak Natsir itu yang tahun sekian sampai sekian. Lalu kemudian dicocokkan, oh ketemunya di mana? Oh, Laksamana Maeda itu punya sekolah Indonesia Merdeka. Di dalam sekolah Indonesia Merdeka itu tokoh-tokoh Indonesia banyak yang masuk di dalam Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Masih ingat gak ini? Waktu BPUPKI dan BPKI mengumumkan Undang-Undang Dasar 45, lalu kan kita belum punya DPR, maka penggantinya DPR itu kan dibentuk KNIP. KNIP itu sebagian adalah murid-muridnya Laksamana Maeda yang sekolahnya itu di Sekolah Indonesia Merdeka didirikan Maeda itu. Lalu Pak Natsir kan menjadi di sini. Lalu ada sekian banyak forum-forum yang mereka berdua itu ada di situ. Jadi dikasih tahu di sini. Lalu Maeda itu kenal dengan ini dan ini kenal dengan ini, akrab dengan ini. Oh iya jelas pasti kenal. Langsung dikasih kesimpulan. Itu kalau orang nggak akan bisa jawab. Gimana bisa jawab seperti itu? Dan akhirnya saya ketemu, oh iya ini jawabannya. Di forum ini ketemu karena sama-sama catatannya ada di forum itu. Dengan ini, oh ketemu, ya kan? Secara umur Laksamana Maeda meninggal tahun 1977, Pak Natsir meninggal tahun 93, ketemu. Nah itu saya memberikan contoh bagaimana sebuah data yang besar sekali itu kemudian bisa memberikan jawaban sesuatu yang sangat detail. Nah, bagaimana dengan data-data kita yang sekian banyak itu, kalau tersimpan di data mereka, bukan hanya data kependudukan, tapi aktivitas semuanya kecatat seperti itu. Ya, nggak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dan yang seperti ini kemudian menggambarkan kita, terutama saya, nanti kalau kita dihisab sama Allah, datanya Allah itu, big datanya itu lebih canggih dari ini. Iya kan? Apa yang bisa kita sembunyikan kan gitu? Apa yang bisa kita sembunyikan? Nah, ini memberikan gambaran tentang beberapa hal yang di dalam ajaran kita itu sulit ya. Saya membayangkan itu. Tapi dengan gambaran ini, wah nanti kalau dihisab sama Allah, mana bisa kita menyembunyikan semua ya. Big datanya diulang Allah sejak kita lahir sampai mati itu gak akan ada yang hilang ya. Makanya jangan khawatir amal-amal tidak dicatat. Juga jangan khawatir dosa-dosa kita tidak dicatat, semuanya dicatat kan itu. Gak ada yang kemudian bisa luput kalau begitu kan gitu. Oke, saya kira karena saya jam 19 itu ada meeting lagi ya, jadi pas saja sampai di sini. Saya hanya ingin memberikan gambaran tentang
situasi dari spyware itu, pentingnya data, dan beberapa hal yang kemudian menjadi penjelas terhadap beberapa ajaran yang sebenarnya sulit untuk kemudian kita bayangkan. Oh, ini dengan keberadaan teknologi dan data yang sedemikian itu membuat kita menjadi mengerti dan harap berhati-hati untuk tidak menuliskan apa-apa yang ini di sini ya, baik di Facebook, di Twitter, di WA, karena semua tercatat dan catatannya itu waduh disimpan di mana-mana. Jadi kalau kemudian dicari itu akan ketemu apa saja yang kita lakukan sejak ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.